dan Parsha. Mereka lebih pemain burst jarak. ya. Yep. Waktunya pemain-pemain baris belakang kalau emang gak nongol sekarang dengan 2 pick yang udah terakhir banget untuk tim Hak. Mereka akan merasakan bagaimana positioning yang apabila Okta nanti bisa memiliki positioning yang sangat bagusnya enak banget loh. Iya. Atau mereka akan bermain dengan hero healer ya jangan-jangan di sini. Tapi kalau hero healer kayak minim banget untuk efek sisinya Pak. Kecuali kalau misalkan XP-nya bawa edit, aku setuju. Misalkan edit Florin nih, ya kan? Edit Florin bagus, kenapa? Karena Nathannya bisa kebantu di late game. Dan editnya itu punya efek sisi yang nanti bisa berkelanjutan dengan adanya Fredrin. Tapi sekarang Pakito, dia mau damage yang pasti. Dan harusnya berarti kalau kayak gini hero tank dong di sini. Minotaur kah? Ya Minotaur, gak ada lagi sih hero-nya. Habis. Pakitonya jatuhnya kayak deny pick juga biar nanti lini belakangnya nggak keganggu. Kalau misalkan sekarang ngambil ke arah dari Khalid, oke. Kalau Tamus juga oke harusnya Pak Pulung. Yep, Yuzong udah kena lagi kan untuk Dairannya. Sementara hero dari Dairan yang kita tahu adalah Khalidnya juga udah bahaya banget. Tamusnya tadi dia udah menunjukkan kelasnya bagaimana di game yang pertama aja ya. Rada kecebur. Ada iya. Lebih ke dikecapin aja sih. Bahasa kita kan dikecapin kan kayak dia sebenarnya harusnya nggak join team fight tapi ternyata dia dipaksa join team fight jadi kayak waduh rugi dong karena telat jalan gitu loh. Nolan, nah kan bener kan dibelokin Pak. Dibelokin. Bener kan itu dia. Dibelokin ke Nolan biar farming speednya dari Ian juga nggak kalah cepat. Yep. Dan sekarang berarti Barats akan ada di tangan dari Dairon. Dia harus bisa manage. Ini kamu tadi habis nge-WA Ref ya? Oh? Enggak ya? Enggak. Aman Pak. di switch ya. Ekspornya lepas aja. Enggak dong. Oke, itu dia teman-teman ya. Ilmu mahal barusan tuh ya. Wih, gratis dari KB tuh. Iyalah. Dia. Tapi yang mahal Pak. Yang mahal adalah kalau nanti Iansnya bisa dapetin 1 poin atau 2 poin kill di early game. Yap. Karena apa? Karena tipikal Nolan ini kan tipikal yang sebenarnya dia snowballing dari mid game. Kalau early gamenya dia udah bisa dapetin ganking yang oke atau poin kill yang memadai, itu kayaknya bakal jadi poin plus. Apalagi dia di sini bawain Kara Rapture. Jadi untuk numbangin Kara Yanusu itu gampang banget tuh. Plus Idok tadi yang gue lihat adalah tipikal grok yang power of nature ya awal-awal ya. Bukan grok dengan barrier yang emang sangat mengganggu pattern farming dari tim lawan. Iya. Kayaknya alasan dia untuk tidak melakukan gerakan tersebut adalah biar nanti mappingnya bisa dia kuasain. Lihat tuh. Dia udah set up ke arah top lane dan bahkan udah ada Okta di sana. Jadi kayaknya abis ini Ians bakal coba buat ganking ke arah dari XP lane. Oke. Di bawah masih cukup aman juga di antara kedua marksman. Seperti biasa ada tekanan kecil yang udah mereka lakukan kalau kita lihat dari minimap. Tapi di bagian tengah Idok dengan power of nature yang tadi udah berhasil memberikan damage masuk ke dalam tubuh dari Novaria. Oke. Tapi ternyata gerakannya ke gold lane. Apakah ini akan menjadi pundi-pundi poin kill awal karena lihat Iansnya sudah mulai hadir juga di sana, memunculkan dirinya. Bahkan berusaha untuk mengambil 1 buah scavenger crab. Dan informasi pun didapatkan oleh Super Saiyan karena dia melihat tadi ada portal yang kebelah gara-gara Nolan. Sementara sekarang Super Saiyan didorong mundur lagi dengan 1 Spear of Misery-nya. Cukup lama tadi pergerakan yang dimiliki oleh Nolan untuk bisa berdiam diri di bagian bawah. Tapi beberapa detik lagi turtle pertama akan muncul. Itu nyebelin sih Pak. Kayak kita mau lasit nih. Tapi didorong ke belakang gitu sama Spear of Mystery. Terus gak dapet goldnya. Itu nyebelin sih. Gimana ya Spear of Misery itu kayak udah menandakan gitu. Ya udah jangan buru-buru. Iya jaga jarak dulu baru kenal gitu. Hey Detonas welcome-nya berhasil menelankan satu player. Yanusu menjadi korban di dalam pertempuran tersebut untuk 1 orang lagi. Masih terjebak tepat berada di tengah-tengah beberapa pemain dimiliki oleh Sen. Habis sedikit lagi tersisa. Untuk sekarang malah Ian menjadi korban. Tapi untungnya Dairon masih berhasil selamat dengan sedikit HP yang dia milikin. 1 tuker 3 yang udah pasti membuat RRQ Sena lebih unggul lagi dengan Turtle sebagai bonusnya. Ian dapetin 2 assist dan 1 point kill. Sementara 1v1 situation di area bottom lane. Super Saiyan mau recall aja. Dan kali ini untungnya tidak ada pertukaran lagi di area bottom lane. Karena kalau RRQ Sena masih mendapatkan point kill di area bottom lane, itu double advantage. Yap. 1785 di menit hampir ketiga ini udah menjadi sebuah keuntungan yang dimiliki oleh Sena. Mereka hanya tinggal meningkatkan dan juga mempertahankan, tapi ditembak barusan terkena ke arah Okta. Sama-sama level 5 dan pergerakan yang dimiliki oleh Idok, informasi yang tiada henti bisa mereka dapatkan. Itu anaknya bawa grok sih, rotasinya bakal cepet banget. Dan itu adalah deny untuk Minotaur juga agar Minotaurnya ke mirror gitu loh. Yang harusnya Minotaur gak ketahuan posisinya di mana. Tapi untuk sekarang
karena Power of Nature ditambah dengan Curse of Crow, Energy Impact juga akan sangat cepat sekali untuk membersihkan wave minion di area mid lane. Itu yang mungkin harus dilakukan juga oleh Nuar agar tidak kalah rotasi nih untuk dari Novarianya. Wah, Toy-nya udah ngambil di tengah ya. Dikasih. Iya, cepet juga. Oh, tapi bahayanya Ians-nya nih sekarang. Dia udah ada di level yang ke-7. Dan sekali dia nge-gank, karena sesaat lagi juga harusnya dia udah dapetin item yang sepadan dengan bonus gold tadi yang didapatkan dari Turtle dari point kill. Ini Yanusu kayak di Turtle yang kedua gak bakal selamat Pak Bolong. Karena yang pertama dia punya Rapture kan dari emblem pemilihannya aja. Dan dia bawain Assassin. Jadi dari Rapture ditambah dengan emblem Assassin aja dia udah punya penetration gratis gitu loh. Ini set talent emblem yang ungu tuh udah set talent emblem jahat-jahat semua tuh. Iya benar. Master Assassin apalagi sekarang 7% kan. Master Assassin 7%, yang Raptornya lagi penasi tambahan. Dan sekarang area purple buff yang dimiliki oleh tim Hak sudah dijagain. Udah Iran. Ini Wah, bakal dari dikorban telan lah lagi. sudah Pak Kito dikeroyok habis-habisan sedikit lagi. Akankah dia bertahan? Tidak. Karena Irisnya langsung lenyap menjadi keunggulan lagi. Namun pada berbeda. Untuk pergerakan Novarinya berhasil langsung dihilangkan. Walaupun harus ditukar dengan satu turtle yang menjadi milik pemain dari Hak. Ya, tetap untung buat Archisena mau gimana pun. Karena mereka mendapatkan 2 poin kill dan hanya ditukarkan dengan turtle saja. Toy, dia juga nggak kehilangan turret. Jadi aman banget Pak Pulung so far. Yang di trade malah lihat top lane-nya Ians. Dia dapetin platingan gold shield turret dari EXP. Double advantage dan purple buff-nya pun masih ada tapi 1v1. Oh Ians mau buy one? Enggak kayaknya. Dia memilih Gouge untuk mundur. Untuk menghindari serangan dari Irish. Ini di atas ada platingan yang udah berhasil didapatkan sebagai individual yang dimiliki oleh Ian. Sudah lumayan banget juga untuk mendompleng bagaimana nanti perolehan gol yang dimiliki. Tapi sekarang terlihat ada Hunter Strike udah langsung didapatkan pula oleh Irish. Pertarungan 1v1 situasi sedikit lagi Irish. Masih ada flicker sama-sama sekarat. Perbedaan 2 level membuat Ians jadi lebih diunggulkan dan Flicker dipaksa untuk dikeluarkan kali ini dan purple buff untungnya masih ada. Ians masih memiliki power spike tambahannya untuk farming dan melanjutkan teamfight selanjutnya. Kali ini dengan 50 detik menuju ke turtle yang ketiga. Seharusnya gerakan dari teman-teman Archisena akan menuju ke area bottom lane, tapi ternyata Om Wawa juga lagi watch party. Iya, Om Wawa besok bertugas, hari ini watch party dulu dia. Bener, memantau dulu. Memantau dulu Om, makan siang Om. Udah full senyum Om Wawa hari ini tuh. Dan terlihat sekarang di bagian bawah. Hampir saja Idok menjadi korban semburan. Itu kalau misalkan Idok ditumbangkan ya, itu jatuhnya jadi poin kill pertama dari tim Hak yang akan menompang juga mungkin targetnya menuju ke arah dari Super Saken agar dia bisa melakukan free farm dengan space yang didapatkan. Dan kalau lasitnya tadi menuju ke arah dari Yanusu, setidaknya Yanusu punya modal yang bagus untuk mengejar ketertinggalan level karena sekarang lihat Ians. Dia berada di level yang ke-10. Bukan hal yang mustahil habis turtle. Dia bakal dapetin level 11-nya. Yap, sementara what? Oke, Toy-nya menjadi korban dan sekarang Super Saken bisa saja membobol barisan pertahanan yang dimiliki oleh Sena di area atas. Namun di area turtle-nya tetap akan ada pertempuran yang terjadi dan juga Thanos akan berhasil menerang ke arah satu player langsung saja dihajar ke arah satu dinding. Federasi di tempat berbeda, turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Ian tapi Nuarnya masih berhasil flicker juga ke tempat yang lain. Namun ditutup pagernya, tidak bisa pulang. Dengan ada satu barrier yang menutup jalan juga dari Nuar. Setidaknya kali ini point kill memang tidak terlalu banyak, tapi Iris tumbang untuk ketiga kalinya Pak Pulung. Menurutku ini bakal menjadi kerugian karena landing jauhnya kemungkinan besar akan sulit untuk Pak Kito ketika berhadapan sama Ians atau bahkan Toy. Dan sekarang lihat Idok dengan Super Saken, kayak bukan tempat yang bagus untuk teamfight dan Super Saken harus mundur. Satu insting yang sangat baik tadi seperti yang dimiliki oleh Super Saken ya. Dia tahu akan ada Federal Strike setelahnya. Dan penempatan trofi yang begitu baik sudah langsung dikeluarkan. Oke, tapi pemilihan itemnya aku suka banget dari Okta. Dia langsung membuild item yang sebenarnya ofensif tapi defensif juga, tapi 1v1 di bottom lane, 1v2 bahkan kali di Papulung. Oke, 1v3 dan satu yang terakhir Ians bisa akan dipertahankan sedikit lagi, tidak bisa Ians. Didapatkan karena Iris menemukan Ians di area bottom lane dengan retribution yang dia gunakan sekalipun ternyata masih belum mampu untuk escape. Lagi-lagi space untuk Super Saken bisa farming. Karena kalau misalkan Nolan yang tertangkap, Super Saken punya kesempatan untuk bisa build up itemnya. Walaupun kali ini kita bisa lihat dari keseluruhan timnya Archisena unggul 2500. Tapi lihat antar individunya Pak Pulung hanya Super Saken yang masih mampu untuk farming. Karena tadi Toy dia kena solo kill. Sementara Super Saken dia tidak terkena apa-apa. Yap. Sementara di bagian satu tampolan tadi cukup memberikan efek traumatik ke dalam tubuh dari Ian. Namun di berbeda.
Dairan pun menjadi korban. Untung tadi Toy masih berhasil mundur loh. Tapi ada satu tekanan dulu yang udah mereka lakukan. Satu gelombang pertama serangan dilakukan oleh tim Hak mengakibatkan hilang sudah outer turret. Oke, dipaksa bahkan dengan adanya Iris juga di area bottom lane mencoba untuk mendapatkan turret dengan lebih cepat lagi. Blade armor di tangan Iris, dibalesin Pak Pulung. Tadi dia tuh kan bisa dibilang pada lapu-lapu kan yang tipe damage juga. Tapi kayak dipaksa untuk build item defense. Sekarang Pakito yang dia damage banget tapi dia build juga Blade armor agar tidak kalah 1v1-nya. Oke. Dan kebetulan lawannya juga penetrationnya tinggi kayak Nolan. Nah, entropinya nih udah langsung dikeluarkan. Sementara untuk Yanusunya langsung pasang pada di bagian depan. Kita lihat saya seperti apa lagi karena Wild Stars udah langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk keluarnya berhasil diamankan juga oleh pemain-pemain yang milikin oleh tim Hak. What? Noir yang mendapatkannya dengan Despair Stomp. Yang tadi Ian terkena efek knock up airborne. Dengan adanya Retribution Battle. Yang ternyata kali ini malah dimenangkan oleh sosok Romer. Tim Hak mendapatkan keuntungan tersebut Pak Pulung. Waduh. Oke, menjadi sebuah keuntungan, menjadi satu momentum pembeda dan juga pembalik bisa saja untuk pemain dari tim Hak. Oke, kali ini momentum malah ada di tim Hak. Walaupun RRQ Sena tadi unggul 2.500 gold, sekarang hampir dibayar lunas Pak Pulung. 500 gold tersisa dan Toy harus melakukan clear dengan cepatnya. Agar tidak ada kerugian yang makin merugikan teman-teman dari RRQ Sena. Oke, Ian-nya udah gak bisa terlalu maju lagi ke area depan. Sementara sekarang di area dari orange buff-nya akan langsung mereka invasi habis-habisan. Walaupun sekarang level yang dimiliki oleh Yanusu tuh tertinggal jauh banget. Oke, sekarang kita ngomongin item dulu sih Pak Pulung. Tapi sebelum itu Ian kayaknya ketahuan di depan sana. Satu momentum yang begitu baik dilakukan dan terlihat. Wow. Instant kill, adanya fracture juga yang mengancam langsung ke arah dari Novaria. Karena Novarianya udah gak punya pertahanan dan sekarang conceal play tapi belum ada target yang optimal. Tadi baru ngomongin item. Sebenarnya Super Saiyan di sini punya satu item yang menurutku oke banget untuk digunakan, yaitu adalah Blood Wings. Di mana nanti dia akan makin susah lagi tuh untuk bisa ditangkap ketika Blood Wings-nya pecah shieldnya. Dia kan bakal dapetin movement speed tambahan. Nah tapi kalau misalkan buat Ians, dia malah perlu 2 item Pak. Huskclaw karena lawannya Magic, jadi Wind of Nature nggak bakal fungsional di sana. Dan yang kedua Rose Gold Meteor, karena lifesteal-nya itu yang bisa membuat dia bertahan dengan basic attack yang dia miliki. Jadi mau nggak mau ya mereka dengan pure saya udah adu-aduan damage saya di situ ya, adu-aduan damage dan juga adu-aduan lifesteal-nya. Sementara sekarang Iris-nya berhasil mundur, namun ada Idok dan juga Octa yang siap untuk bisa mengejar White Stars. Langsung dikeluarkan begitu saya tidak akan bisa bertahan karena Iris-nya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi Dairen cukup kecil sekarang tubuhnya, itu pada berbeda. Ian akan nggak bisa selamatkan satu terakhirnya. Masuk ke dalam tubuh dari Ian menjadi sebuah kerugian juga. Ya karena ada efek dari double hitbox ya tadi. Yang dimana Ians-nya bakal lebih mudah untuk dijangkau oleh Super Saiyan. Dan sekarang Super Saiyan berada di keadaan dia benar-benar power spike-nya hampir nyampe nih Pak Pulung. Makin berbahaya karena makin late game. Lihat Toy dan Super Saiyan ada pembeda 2 level. Ini yang akan membuat tim Hak powerful banget di late game-nya. Tapi harus hati-hati, ingat piercing damage dari Moskov yang diserang yang di depan, yang sakit di belakang. Ini juga pemain dari tim Hak hampir surplus mereka ya. Masih minus 275 lagi. Tapi mungkin satu momen ke depan apabila mereka bisa melakukan sebuah hal yang cukup baik. Tapi barusan apa yang terjadi itu? Wild Charge dari Idok. Dan harus mundur kayaknya setup ulang karena lumayan lama loh untuk Wild Charge. Sekitar 40 detikan. Tertangkap basah. Dan kali ini dengan adanya Lord yang muncul berarti Idok harus hati-hati. Dia tinggal bermain dengan barrier yang dia miliki. Lord Enhance yang mahal harganya Pak Pulung dan Ians yang belum punya purple buff. Karena kan terakhir kali kita melihat bagaimana Nolan tanpa purple buff dia nggak bakal bisa kabur dengan mudah. Plus sekarang kan mau nggak mau ya Ian emang harus masuk untuk bisa menghantarkan damage-nya. Tapi di dalam menit-menit segini di mana power spike dari masing-masing hero juga udah bisa tercapai, udah hampir tercapai. Rada ngilu juga, belum lagi WON sekarang udah dimilikin pula oleh Nathan. Itu bukan dia, menjadi Nathan. satu pilihan utama lagi. Ian apakah dia bakal join the fight karena ada Minan Fury dan tidak akan bisa join the team fight. Team fight akan berlanjut kali ini. Yap, untungnya masih ada Octa di bagian belakang menjadi satu baris pertahanan begitu baik. Namun untuk sekarang Dairen yang malah menjadi korban pula. Tapi Toy dihajar begitu saja, disambung oleh Irish. Dan juga sekarang Ian bisa jadi dikejar habis-habisan. Tapi mereka kehilangan 3 player. Itulah pentingnya Tank Jungle untuk bisa membadani Lord kali ini. Dan Super Saiyan yang sampai power spike-nya di late game. Itu dia Blood Wings Pak Pulung. Jawaban agar nanti tidak bisa terkena burst damage dari Ians dan juga Octa. Tapi kali ini permasalahan utamanya adalah karena
kuantitas. Lihat 2 melawan 5 akan sulit sekali untuk bertahan. Hampir saja Yans, dan terima kasih terhadap Okta dengan adanya satu Federal Strike lagi. Yang hampir saja. Andai itu tidak ada ya, jebol itu. Iya ya, kemungkinan besar akan tumbang Iansnya, dan itu malah lagi dan lagi kalah kuantitas. Tapi kali ini harusnya tim fight akan dilanjutkan karena Lord masih berdiri kokoh di area top lane. Wah, ini percobaan dari Ian cukup beresiko, namun sekarang Dairennya tidak pasifika di dalam tubuhnya membuat dirinya sangat-sangat gampang untuk langsung dicicil dengan damage begitu banyak masuk ke dalam tubuh dari Dairen. Tim fight dilanjutkan kembali, push menuju ke bagian top lane, tapi untungnya Toy tidak mau overextend juga. Rose Gold Meteor di tangan dari Ian dan disengage dari tim Hak. Langsung dibayar lunas 4.000 gold sekarang. Comeback 6.000. Comeback 6.000 dengan momentum 4 menit terakhir ketika Lord tadi didapatkan oleh Nuar. Nuar pencuri Lord handal, dan sekarang Ians mencoba untuk mengambil purple buff yang tadi membuat dia sedikit terlambat untuk mendapatkan retribution battle. Dan sekarang siapa pilihan utama dari Ian? Ian nggak bisa menjadi satu orang pertama yang ngebuka peperangan atau penculik lagi nggak sih, Prof? Karena mid lane sama top turret base-nya tuh udah pecah Pak Bolong. Jadi Iya. mapnya tuh kan bakal lebih minim lagi kan untuk dimanfaatkan. Sementara teman-teman dari tim Hak tinggal grouping aja, jangan main sendirian. Karena kalau kita lihat dari instant replaynya, ketika mereka main sendirian itu bakal gampang banget untuk dipisahin tim fightnya. Tapi pas mereka grouping, lihat betapa kuatnya tim Hak. Karena lini depan lini belakangnya itu perfect banget. Ada Nathan, terus juga ada Fredrin, tinggal dibadanin aja. Dan ini adalah keadaan momentum late game yang power spec-nya udah dipegang sama tim Hak. Lagi-lagi Super Saken adalah ancaman untuk late game, karena dari awal pun aku udah bilang Pak Pulung, ini kayaknya tim Hak mau main defensif. Yap. Tapi ternyata mereka malah dapetin momentum setelah tadi Lord pertama dicuri oleh Nuar. Oke, terlihatlah sudah di mana saja positioning yang dimiliki oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Sena. Terlihat idoknya tertinggal sendiri di bagian belakang, langsung saja menjadi korban bola-bola wild charge-nya. Dikeluarkan dan tidak memberikan impact apapun. Kayak defensif aja untuk bisa kabur ke belakang. Jadi nggak ada korban jiwa, dan kali ini seperti biasa ketika winning team mendapatkan momentumnya, mereka akan bergerak ke lane jauh dulu. Ya. Menangin dulu lane jauhnya, dorong dulu, baru mereka akan on the way menuju ke arah top lane. Dan ini dia Ian, susah banget buat numbangin Iris karena dia punya blade armor Pak Pulung. Gak bisa instant kill. Dan sementara itu di bagian top lane, Lord akan coba untuk direset-reset dengan adanya Idok yang berharap kepada barrier agar bisa terreset secara otomatis. Oke, ini dia kesempatan untuk Sena. Akankah mereka bisa mempertahankan lagi karena Lord ini, karena entropinya langsung dikeluarkan 7.000, 4.000, dan sekarang Lordnya berhasil menjadi milik dari tim Hak lagi. Tapi Detonas akan langsung dikeluarkan, mereka dipaksa untuk bisa melakukan sebuah pertempuran itu. Tetapi Yanusu maju lagi, Irish dikejar habis-habisan, tapi di tempat yang berbeda mereka kehilangan satu player. Oh, Nuar sepertinya harus hilang seketika, tapi kali ini Lord akan bergerak ke area mid lane. 4 lawan 5 dan House Ada giveaway? akan menjadi giveaway, dan itu dia Lord akan bergerak. Nuarnya 19 detik Pak, masih lama banget. Ya, masalahnya itu lah tuh, Fredrin udah sampai duluan ke depan Pak, dimajuin kan nama mereka kan. Wah, tapi kalau ini tumbang seketika ya dan Anarkis dapetin momentum, comeback bisa terjadi. Oh, Tapi oke. Nolannya jauh. Dari Dari Irisnya 4 PD lawan 4. juga. 4 lawan 4 Pak, lihat Nolannya masih jauh banget. Ini dia tim fight yang mau dipaksa. Oke, tim fightnya seperti akan langsung dipaksa karena sekarang entropi sudah diaktifkan, tapi Irishnya kita lihat masih memiliki satu nyawa kedua dengan immortal di dalam tubuhnya, dan juga tadi masih kehilangan cukup banyak HP, tapi satu bar HP yang menyelamatkan tubuhnya. Oke. Untungnya tadi pas entropi ya, Super Saiyan langsung ke belakang. Iya. Karena kalau dia maju ke depan, itu bisa end game. Ketika Lordnya masuk ke dalam base dari teman-teman Anarkis, karena tadi Ian saya di top lane, baru recall malah Pak. Jadi lane-nya emang cuma jalan satu lane aja, dan sekarang Ketahuan lagi. ketahuan pula Astral Eco yang mendeteksi banyaknya pemain dari teman-teman Anarkis Sena. Bahkan Ian lagi-lagi harus merelakan purple buff, tapi Iris What? Enggak. Satu flicker, satu wild charge ke arah yang ternyata tidak pada tempatnya, Prof. Dan masih aman untuk Irisnya. Jadi makanya aku bilang enggak tumbang Irisnya. Tapi beda dengan Novaria yang ketahuan dan terkena fracture Pak Pulung. Masuk ke dalam rumput yang tidak bergoyang bukan berarti di situ tidak ada orang. Oh, Novaria. Oke, menjadi keuntungan untuk Sena. Ini waktunya Sena bisa membalikan kah? Maju perlahan sedikit. Itu dia. Momentum bisa berada di tangan dari Anarkis Sena semenjak satu-satunya orang yang bisa bukain map tumbang. Dan itu adalah high ground defender terakhir dari tim Hak. Sekarang mereka yang dalam ancaman. Karena Novaria terlalu maju, Anarkis Sena bisa mencuri satu turret agar setidaknya nanti Ians
bisa dapetin satu bush yang bisa melakukan pick off lagi ke arah dari Novaria atau Nathan ya. Yap, dan kesempatan itu udah semakin mengecil lagi dengan sekarang Novaria sudah respawn kembali. Oke. Normal lagi keadaan. Nah, 30 detik sebelum adanya Lord, seperti biasa winning team pasti akan pegang penuh bagaimana far lane-nya. Tapi buat sekarang karena dua-duanya merasa kalau mereka bisa dapetin momentum itu Pak Pulung. Lihat dua-duanya berada di area top lane. Yap, Irish akankah bisa langsung dilumar habis karena sekarang di dalam rumputan tapi Irishnya masih berhasil menggocek. Double jab. Yap, dan Vader Ice Rex sudah ada informasi kalau itu sudah langsung dikeluarkan. Tapi Idok, mereka mulai maju kembali. Tapi Toy, ada WON udah langsung ke trigger. Bisa gak dia bertahan? Tapi untungnya dengan satu lagi quantum charge dia miliki membuat dirinya bisa pergi dari tersebut. Oke, Purify, Wind of Nature semuanya sudah digunakan dan sekarang adalah waktunya untuk membalaskan keadaan. Tapi kali ini lagi-lagi Novarianya hampir tertangkap dan itu dia fracture lagi Pak Pulung. Tertangkap basah, kesempatan ada Purify tapi Dairon yang menghilang. Akankah kali ini Super Saiyan yang bisa selamat? Tapi Super Saiyan masih berhasil selamat dan juga mundur sedikit ke area belakang. Dan pertempuran yang harusnya masih bisa terjadi karena Iris udah mulai maju lagi. Dengan flicker yang udah langsung dia keluarkan tapi masa Wither terjadi di dalam tubuh dari Octa. Tapi Octanya bisa dia selamat karena satu hit terakhirnya bisa masuk. Wings by Wing dan Octa masih berhasil pergi tapi Yans. Untungnya Ian masih ada gouge, masih ada energi juga. Dan ini dia poin dari Nolan. Dia masih bisa dash dengan sangat-sangat jauh sekali dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dikejar sama Yanusu di belakangnya, dicari Pak Pulung. Untungnya nggak ketemu. Wah. Nah sekarang ini hanya tinggal ditahan aja Prof. Ini akan full squad. Berarti pemain hak ya. Iya. 3, 2, 1 respawn. Itu dia. Waduh. Tapi harus hati-hati, Novaria udah 2 kali tertangkap oleh Ians. Dan Ians mendapatkan momentum yang oke. Tapi glowing one, Super Saiyan. Mau bermain front to back. Oke, ini dia satu hal lagi akan langsung kita lihat dan entropi langsung dikuak begitu saya. Idoknya pun menghilang dengan sangat cepat tapi Idoknya masih berhasil namun di penuh berbeda. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Ian. Satu terakhirnya Ian masih bisa memiliki satu pergerakan yang cukup baik namun tidak untuk pace-nya. Selesailah sudah 2-1 untuk tim Hak. Dari awal kita udah bilang bahwa late game adalah tempat bermain untuk tim Hak. Dan itu kita saksikan barusan dengan adanya Nathan yang menjadi sorotan utamanya.